Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kembali bersama dengan saya Pendeta Paul Watuseke. Mari ikuti khotbah saya. Saya akan khotbahkan tentang bagaimana keadaan situasi daripada jemaat yang ada pada gereja mula-mula, yaitu jemaat di Sardis. Bapak Ibu Saudara, kita akan ikuti bahwa jemaat ini adalah jemaat oleh Tuhan Yesus. Dia katakan mereka mati, sepertinya kelihatan hidup tapi mati. Mari kita ikuti pembacaan saya. Kita baca 3 ayat 1 dan 2 dan 3. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat 3. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri menyampaikan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang mati. Mereka mengatakan mereka hidup, tetapi penilaian Tuhan Yesus yang tidak pernah keliru dan tidak pernah salah adalah mereka adalah jemaat yang mati. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana jemaat ini diserang oleh virus. Virus masuk dalam gereja Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa di dalam ayat yang pertama, dan tuliskanlah kepada jemaat malaikat di Dan tuliskanlah kepada jemaat malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jadi ini penilaian Tuhan. Dan kita lihat bahwa kenapa demikian? Karena memang ajaran sesat sudah menyusup di dalam gereja ini. Dan kita lihat bahwa ada dua tokoh, dua ahli teologi ya, yang satu dari Swiss dan satu yang dari Jerman. Saya ada catat di sini. Nama kedua tokoh ini yang ajarannya adalah ajaran sesat ini adalah Karebart ini dia dari Swiss. Dan yang kedua adalah Rudolf Bultmann. Dua orang ini adalah di antara pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar teologi liberal yang sudah menyusup dan masuk dalam jemaat yang ada, yang kita sudah baca tadi, yaitu jemaat Sardis. Ajaran mereka sudah masuk. Apa yang menjadi permasalahan daripada ajaran mereka? Mereka katakan bahwa Alkitab adalah buku cerita biasa, dan semua hanya berisi cerita-cerita dongeng. Bukankah ini sesat? Dan kedua beliau ini tidak percaya akan rapture. Mereka tidak percaya akan pengangkatan orang percaya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus akan turun dari sorga menjemput gerejanya. Mereka tidak percaya akan pengangkatan orang percaya. Mereka tidak percaya akan mujizat. Dan mereka tidak percaya kealahan daripada Yesus.
Oleh sebab itu pengajaran ini sesat ini masuk dalam jemaat yang ada di Sardis. Dan Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat berbahaya bagi perkembangan gereja ini, sehingga di dalam ayat yang kedua saya baca, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tuhan Yesus masih mengajak. Memang ada sebagian, ada orang-orang yang masih percaya sungguh kepada Tuhan Yesus, yang sebagian sudah mengikuti ajaran-ajaran sesat ini yang diajarkan oleh Karl Barth dan Rudolf Bultmann itu. Mereka tidak percaya dan mereka katakan bahwa Alkitab adalah cerita biasa yang berisikan dongeng-dongeng. Ini berbahaya dan ini sudah menyusup dalam jemaat atau gereja Tuhan. Dan kita lihat bahwa tembok-tembok kekuasaan mereka dari jemaat ini sudah retak. Dan disinilah penyesat ini masuk dan menghancurkan jemaat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua yang kita sudah baca tadi, Tuhan sungguh-sungguh memberikan kesempatan kepada mereka. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Jadi dikatakan, bangunlah, kuatkan yang ada yang masih tinggal. Yang masih tinggal, yang masih percaya sungguh kepada Tuhan Yesus, kuatkanlah. Dan karena di dalam ayat yang ketiga, apabila jemaat ini tidak bertobat, ancaman Tuhan Yesus dia nyatakan kepada mereka. Ayat yang ketiga, ini ancaman Tuhan Yesus kalau mereka tidak mau bertobat. Karena itu ayat 3, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini ancaman Tuhan Yesus. Dia akan datang. Kalau kamu tidak bertobat, dia akan datang. Dan kamu akan dikagetkan bahwa orang percaya sudah diangkat ke surga. Dan mereka yang tidak mau bertobat tertinggal dalam dunia ini. Dan mereka akan berhadapan dengan masa tribulasi, masa yang penuh dengan kesukaran itu. Karena orang percaya sudah diangkat ke surga, mereka yang tertinggal dalam dunia ini akan menghadapi tribulasi, yaitu masa yang sukar. Kesukaran besar akan menimpa dunia ini dan akan dialami oleh mereka yang tidak mau bertobat. Ini Bapak Ibu Saudara, apa yang diingatkan kembali oleh firman Tuhan kepada jemaat yang ada, khususnya yang ada di Sardis ini, bahwa mereka diajak untuk bertobat. Dan kita lihat bahwa di dalam ayat ketiga tadi yang kita sudah baca, mereka yang akan tertinggal dalam dunia dan ini atau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga, malahan mereka akan masuk pada masa tribulasi yang penuh kesukaran itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah senantiasa saya dan saudara yang hidup pada penghujung zaman ini berhati-hati tentang penyesatan yang sedang berlaku dan sedang bekerja di dalam dunia ini. Iblis bekerja keras untuk menyesatkan setiap orang yang tidak mau setia, yang tidak mau taat kepada Tuhan, yang tidak mau bertobat. Mereka akan mengalami apa yang disebutkan dengan kematian yang kedua, yaitu neraka yang kekal. Amin.